Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Delia Mutiara. Di sini saya akan memberikan tutor bagaimana cara menguji validitas, reliabilitas, dan normalitas. Sebelum langsung ke tutor, di sini saya sedikit menjelaskan mengenai uji validitas. Jika R hitung besar dari R tabel, berarti data yang kita uji valid. Jika R hitung kecil dari R tabel, berarti data yang kita uji tidak valid. Atau jika nilai signifikan kecil dari 0,5, berarti data yang kita uji valid. Jika nilai signifikan besar dari 0,05, berarti data yang kita uji tidak valid. Di sini R tabelnya yaitu 0,36. Dari mana saya dapat R tabel tersebut? Di sini saya memiliki data yang saya ambil dari Google, yaitu data yang saya uji itu menggunakan uji dua arah, yaitu 0,05. Data yang saya uji itu memiliki 30 responden, yang mana sesuai rumus yaitu N dikurang 2 sama dengan 28. Nah, di sini saya dapatkan R tabel 0,3610 sesuai dengan yang tadi. Oke, langsung saja kita uji untuk kita uji data keamanan dan juga data layanan. Yang pertama, kita ambil data layanan, kita copy sampai 30 responden, salin, lalu ke SPSS. Lalu kita klik paste with variable names. Lalu kita ambil data yang kedua, yaitu data layanan. Kita lakukan hal yang sama seperti tadi. Kembali ke SPSS. Kita paste. Lalu muncul datanya. Langsung saja kita uji. Tutor yang pertama, kita klik Analyze. Lalu kita klik Correlate, lalu ke Bivariate. Nah, di sini kita blok sampai total score, lalu kita pindahkan, lalu klik OK. Nah, di sini kita lihat total score kita yaitu 0,8. Kita lihat lagi seperti yang tadi, jika R hitung kita besar dari L tabel, berarti data yang kita uji valid. Nah, di sini R tabel kita 0,36. Data yang telah kita uji tadi lebih dari 0,36, berarti data yang kita uji ini valid. Lanjut ke data yang kedua, kita klik Correlate Bivariate, lalu kita pindahkan data yang kita uji tadi. Kita ambil untuk data yang kedua, kita blok sampai total score, lalu pindahkan, lalu klik OK. Nah, di sini muncul hasil uji yang kita uji, yaitu 0,7. Dengan R tabel kita tadi 0,3. Berarti di sini data kita valid karena lebih dari 0,3. Oke, baik. Langsung saja kita uji yang kedua, yaitu reliabilitas. Yaitu klik Scale, lalu ke Reliability Analysis. Lalu kita ambil data, kita blok, kita pindahkan, lalu kita klik OK. Oke, ini hasil kita uji yaitu 0,8. Kita lihat lagi ke PPT, yaitu jika nilai alfa besar dari 0,7, berarti data kita reliable. Jika nilai alfa kita kecil dari 0,7, berarti tidak reliable. Nah, di sini hasilnya itu besar dari 0,7, berarti data yang kita uji reliable. Lanjut ke data yang kedua, klik Analyze, klik Scale, klik Reliability Analysis, lalu pindahkan data yang tadi, kembali.
Nah, lalu kita ambil data yang kedua, kita pindahkan, klik OK. Nah, di sini keluar hasil ujinya yaitu 0,862. Yaitu data kita, di mana data kita itu data alfa kita itu besar dari 0,7. Berarti data yang kita uji reliable. Oke, langsung saja ke sebelum kita menguji normalitas, kita pergi ke variable view, kita pastikan pada tipe itu numerik semua, lalu kita pastikan measure-nya kita rubah ke skala semua. Kita rubah semua. Oke, datanya sudah sekali semua ya. Lalu kembali ke data view. Lalu langsung saja kita uji, pergi ke analyze, lalu klik descriptive statistik, lalu ke explore. Nah, lalu kita blok, kita pindahkan. Sebelum itu kita pastikan pada statistik itu datanya 95%, lalu klik continue, lalu ke plots, lalu kita centang pada normality plots, lalu continue, lalu kita klik OK. Nah, ini data yang kita hasilkan. Untuk normalitas, jika data besar dari 0,5 atau data kita sama dengan 0,05, berarti data yang kita uji normal. Nah, jika data kecil dari 0,05, berarti data yang kita uji itu tidak normal. Kita kembali lagi ke yang kita uji tadi. Di sini saya tadi menguji sebanyak 30 responden. Untuk menguji 30 responden ini, kita lihat ke Shapiro Wheel. Namun jika saya menguji lebih dari 30 responden, kita lihat data yang sebelah kiri. Nah, dengan yang saya uji tadi sebanyak 30 responden, di sini hasil signifikannya itu kecil dari 0,5, berarti data yang saya uji itu tidak normal. Tidak normal. Oke, langsung saja kita uji ke data yang kedua, yaitu klik analyze, lakukan hal yang sama, klik descriptive, klik explore, pindahkan lagi data yang tadi kita uji, lalu kita pindahkan data yang kita uji, lalu kita pindahkan data yang akan kita uji, lalu kita pastikan kembali seperti tadi, yaitu untuk statistiknya 95%. Untuk plots-nya kita centang normality plots, lalu continue, lalu OK. Oke, ini hasilnya. Di sini data yang kita uji itu kecil dari 0,5. Berarti data yang kita uji ini tidak normal. Baik, mungkin hanya sekian penjelasan tutor dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.